Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ade Ayu Sulandari dengan NIM 2011031133. Nah, di sini saya akan menguji normalitas pada kelas eksperimen dan kelas kontrol pada data yang sudah diberikan. Nah, dalam menguji normalitas menggunakan Kolmogorov Smirnov itu ada dua syaratnya. Yang pertama, jika nilai signifikan atau signya itu lebih besar dari 0,05, maka data itu berdistribusi normal. Kemudian jika nilai signifikan atau sig pada data itu kurang dari 0,05, nah maka data penelitian itu tidak berdistribusi normal. Nah, untuk mempermudah kita dalam menguji normalitas, yang pertama kita letakkan data itu di Microsoft Excel seperti ini. Tujuannya itu agar mempermudah kita untuk mengkopinya. Kemudian kita juga harus mempunyai aplikasi SPSS untuk menguji data tersebut. Seperti ini. Sekarang kita buka data pada Microsoft Excel-nya dan SPSS-nya. Pertama kita ke datanya terlebih dahulu. Nah, di sini ada pre-test pada kelas eksperimen, post-test pada kelas eksperimen, kemudian pre-test pada kelas kontrol dan post-test pada kelas kontrol. Di sini saya akan memberikan kelasnya itu saya misalkan kelas 1 pada pre-test eksperimen, kelas 2 pada post-test eksperimen, kelas 3 pada pre-test kontrol, dan kelas 4 pada post-test kontrol. Di sini kita tulis 1 mulai dari 3 hingga ke 11, 2 hingga ke 11 juga. Nah, jika sudah seperti ini, kita ke aplikasi SPSS yang sudah kita miliki. Nah, pertama kita ke data view terlebih dahulu. Kita copy, kita bagi dua dulu untuk mempermudah mengcopy dan meletakkannya di SPSS seperti itu. Kita bagi layar seperti ini. Nah, nilai pada pretest pada kelas eksperimen itu kita copy, kita letakkan di var tabel pertama, Ctrl V, kalau kita copy paste. Nah, jika sudah, kemudian kita copy kelasnya, Ctrl C. Nah, kita letakkan di tabel var yang kedua, Ctrl V atau copy paste. Seperti yang pertama tadi, kita copy, kita letakkan di bawahnya, Ctrl V, kita pilih kelas, Ctrl C, kemudian Ctrl V. Kemudian pretest pada kelas kontrol, kita copy, kita copy yang ketiga ini.
Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa lihat di sini tertulis var 00001, var 00002. Kemudian kita ke variabel view-nya, kita ubah ini tadi hasil belajar, kemudian di sini maaf salah, klik hasil, enter, sini kita klik kelas. Nah, pada label kita klik hasil belajar siswa seperti itu, kemudian label kita klik kelas. Nah, pada values di tabel kelas, nah di sini kita klik 1 untuk pretest eksperimen, add, kemudian yang kedua post-test eksperimen, kita add sampai ke 4. Yang ketiga itu pretest control F, keempat post test control. Nah, jika sudah, kita klik OK. Oh ya, pada tabel desimal ini karena kita menggunakan nilai baku, nah yang di belakang itu ada desimal, kita klik saja di sini 0, sini juga sama 0, kemudian kita save, klik file, save as, kita tulis uji normalitas, kita save. Kemudian kita analisis data tadi. Setelah kita save, kita klik analis, kemudian deskriptif statistik, kemudian explore. Nah, hasil belajar siswa ini kita letakkan di dependent list, kelas kita letakkan di factor list, kemudian klik plot, dan kita centang normality plot with hash, continue. Oke, kita tunggu hasilnya. Pada data yang sudah saya analisis sudah keluar. Nah, kita tinggal melihatnya di test of normality. Nah, di sini pada syarat tadi, yang pertama, jika sig atau signifikan pada data lebih besar dari 0,05, maka data tersebut dikatakan berdistribusi normal. Kemudian kedua, jika sig atau signifikan pada data kurang dari 0,05, maka data tersebut dikatakan tidak berdistribusi normal. Nah, di sini dapat kita lihat signifikannya titik 0,5. Nah, maksudnya ini di depannya ada 0,051. Jadi data yang sudah saya coba tadi itu
termasuk data yang berdistribusi normal. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ida Nyoman Trisna Sugita Utami dengan NIM 2011031130. Saya dari kelas 3C. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menguji normalitas sebuah data, yaitu uji normalitas Kolmogorov Smirnov, di mana ada dua ketentuan. Yang pertama yaitu jika nilai signifikan atau sig lebih dari 0,05, maka data tersebut termasuk berdistribusi normal. Yang kedua, jika nilai signifikan atau sig kurang dari 0,05, maka data penelitian tidak berdistribusi normal. Nah, langsung saja pada data yang saya sudah sediakan, yaitu di sini, bakat numerik dan hasil belajar. Nah, satu ini untuk bakat numerik, dua untuk hasil belajar. Nah, selanjutnya kita buka SPSS. Saya sudah bagi dua layar seperti ini untuk memudahkan kita. Nah, di sini kita langsung saja copy pada bagian bakat numerik. Kita copy pada bagian ini. Kita pindahkan ke SPSS. Kita paste. Nah, dan satu ini selanjutnya hasil belajar. Hasil belajar ini kita copy juga. Kita taruh di sini. Dan dua. Sebentar. Tapi tidak bisa. Supaya lebih cepat karena ada kesalahan. Kita seperti ini. Nah, di sini kita langsung saja ke variable view. Kita besarkan layarnya, yaitu. Nah, di sini kita di name, di desimal kita 0 karena data saya tidak termasuk desimal. Pada nama pertama kita namakan nilai. Yang kedua kelas. Nah, di label ini kita juga namakan nilai, kelas. Selanjutnya di values. Values ini kita pada bagian nilai kita diamkan, pada bagian ini tadi 1 untuk bakat numerik. Add. Setelah itu. Yang kedua, 2 untuk hasil belajar. Nah, kita oke. Di sini kita pada measure kita pada bagian nilai memakai scale, dan pada bagian kelas kita pakai nominal. Nah, terlihat langsung di sini akan berubah seperti ini. Nah, selanjutnya kita analis. Itu pada bagian descriptive statistik. Terus kita explore. Di mana nilai untuk ditaruh di
dependent list, dan kelas kita taruh di factor list. Nah, terus kita float, normality float kita centang, langsung continue. Kita tunggu sebentar, klik OK. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Tes normality. Nah, ini hasil dari tes tersebut. Jadi, saya sudah buat di Word. Jadi, pada data kedua ini, dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, data dikatakan normal apabila nilai sig lebih dari 0,05. Nah, dilihat dari tabel di atas, masing-masing kelas memiliki nilai sig lebih dari 0,05, jadi data tersebut berdistribusi normal. Lebih dari 0,05. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan mengenai uji Kolmogorov data yang telah disediakan, berarti data tersebut adalah normal. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Kali ini saya akan menguji data yang sudah saya buat sendiri. Ada bakat numerik dan hasil belajar. Tentunya sama dengan menggunakan SPSS. Nah, dalam menguji normalitas itu ada dasar pengambilan keputusannya. Yang pertama, jika nilai signifikan atau sig-nya itu lebih besar dari 0,05, maka data itu berdistribusi normal. Kemudian, jika nilai signifikan atau sig-nya itu kurang dari 0,05, maka data penelitian tidak berdistribusi normal. Nah, kali ini saya akan mencoba menganalisis apakah data yang saya buat ini normal atau tidak. Yang pertama, saya akan bagi dua layar saya agar mempermudah saya dalam mengcopy data yang saya miliki. Kemudian sebelumnya di sini saya akan meletakkan angka 1 untuk bakat numerik dari 2 sampai ke 11. Kemudian 2 sama seperti tadi untuk hasil belajarnya. Kemudian kita ke data view pada SPSS. Kemudian copy bakat numerik. Kemudian copy paste atau Ctrl V. Kemudian kita copy lagi angka 1, letakkan di data view pada var bagian yang kedua. Kemudian hasil belajar seperti tadi kita copy dan letakkan di bawahnya di var bagian pertama. Kemudian angka 2. Nah, di sini masih terlihat bertuliskan var 001 dan var 002. Nah, kemudian ke variabel view-nya. Nah, di sini kita ubah menjadi nilai. Kemudian di sini menjadi kelas. Kemudian pada tabel desimal ini kita tuliskan 0 karena data yang saya gunakan tidak menggunakan desimal. Kemudian labelnya kita klik sama seperti ini, nilai, kemudian kelasnya tetap kita tulis kelas. Kemudian
pada values di data nilai kita biarkan seperti ini, kemudian kelas pada values yang ini kita ubah. Nah, tadi 1 untuk bakat numerik, add, kemudian 2 untuk hasil belajar, kemudian kita add, kemudian klik OK jika sudah. Kemudian bisa di sini bisa kita lihat di sini awalnya tadi var 01 berubah menjadi nilai dan ini berubah menjadi kelas. Nah, untuk menganalisisnya klik analis, kemudian deskriptif statistik, kemudian explore, kemudian nilai kita letakkan di dependent list, kemudian kelas letakkan di factor list. Kemudian kita klik plot, kemudian centang normality plot with test, klik continue, kemudian OK. Kita tunggu hasilnya. Nah, karena hasilnya sudah muncul, kita dapat melihatnya di test of normality. Nah, di sini terlihat sig pada Shapiro Wilk-nya 0,159 dan pada Kolmogorov-Smirnov-nya ini sig-nya 0,200. Nah, syarat dalam pengujian Kolmogorov-Smirnov yang pertama kan tadi jika nilai signifikan sig-nya itu lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Kemudian yang kedua, jika nilai signifikan sig kurang dari 0,05 maka data penelitian tidak berdistribusi normal. Nah, karena ini lebih dari 0,05 ini juga, maka data yang telah saya buat sendiri dan saya uji merupakan data yang berdistribusi normal. Baik, di sini saya akan membahas soal untuk nomor 2 yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji normalitasnya. Di mana melalui uji normalitas Kolmogorov-Smirnov ada dua ketentuan yaitu yang pertama, jika nilai signifikan atau sig lebih dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Yang kedua yaitu jika nilai bersignifikan atau sig kurang dari 0,05 maka data penelitian tidak berdistribusi normal. Jadi mari kita uji analisis apakah data yang disediakan seperti ini itu normal atau tidak. Jadi di sini sudah ada bakat skolastik dan hasil belajar. 1 untuk bakat skolastik dan 2 untuk hasil belajar. Langsung saja kita buka SPSS. Saya menggunakan 2 layar. Di sini kita langsung copy pada bagian bakat skolastik. Lalu kita paste pada SPSS seperti ini dan 1 copy seperti ini. Nah, selanjutnya hasil belajar. Selanjutnya hasil belajar kita taruh di bawah ini. Dan 2 taruh di sini. Nah, sudah seperti ini. Kita besarkan layar dulu. Kita ke variabel view. Nah, pada variabel view ini kita tidak menggunakan desimal, jadi kita 0. Desimalnya 0. Seterusnya kita ubah nama, yaitu kita isi nilai. Kelas. Nah, di sini sudah di label kita juga
isi nilai dan kelas. Nah, di values ini kita di bagian nilai diamkan, dan di bagian tadi 1 untuk bakat skolastik. Kita add. Kemudian 2 untuk hasil belajar. Nah, seperti ini kita oke. Ini akan berubah. Nah, pada Minsure ini kita pada bagian nilai kita pakai scale, dan pada bagian kelas kita pakai nominal. Nah, kita sudah terlihat di sini pasti akan berubah seperti ini. Jadi kita langkah selanjutnya yaitu kita analis. Kita klik analis. Kita descriptive statistik. Kita klik, kemudian kita explore. Nah, kita taruh nilai di dependent list dan kelas di factor list. Kemudian kita float. Nah, ingat centang normality float with test. Kemudian continue. Kemudian oke. Kita tunggu datanya sebentar untuk melihat apakah hasil ini normal atau tidak. Nah, data sudah terlihat, jadi kita bisa cek di sini. Nah, ini data yang kita dapatkan dari hasil analis tadi. Di mana bakat skolastik dan hasil belajar di sini. Nah, saya sudah cantumkan membuat kesimpulan seperti ini. Pada uji normalitas data bakat skolastik dan hasil belajar, yaitu uji normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, data dikatakan normal apabila nilai SIG lebih dari 0,05. Jadi hasil SPSS-nya seperti ini. Dilihat dari tabel ini, masing-masing kelas memiliki nilai SIG lebih dari 0,05. Jadi data tersebut berdistribusi normal. Nilai SIG ini lebih dari 0,05. Jadi data ini berarti normal. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Saya Luluh Putri Rismawati dengan NIM 2011030311157 dari kelas 3C. Saya akan menguji homogenitas dari data yang telah diberikan. Dalam pengujian homogenitas, data yang akan digunakan adalah post-test dari kelas eksperimen dan juga post-test dari kelas kontrol. Sebelumnya akan diberikan kode untuk masing-masing post-test pada kelas masing-masing. Yang pertama untuk post-test kelas eksperimen dengan kode 1 dan post-test untuk kelas kontrol dengan kode 2. Selanjutnya, kita akan menggunakan aplikasi pengolahan data yaitu SPSS versi 26 dalam menguji homogenitas. Sebelum kita menguji data angka yang telah diberikan tadi, kita harus mengisi terlebih dahulu data di variabel view ini. Pertama, kita isikan di sini adalah hasil, kemudian kelas. Untuk desimal sendiri kita nolkan saja. Dan di sini kita berikan label untuk hasilnya adalah hasil belajar siswa. Value untuk kelas kita bisa isikan value angka 1 tadi, itu adalah label untuk post-test
kemudian value angka 2, kita berikan label process control, lalu klik OK. Kita sesuaikan untuk measure-nya, kita gunakan scale. Setelah selesai mengisi data di variable view, kemudian kita bisa beralih ke data view untuk melakukan pengolahan data homogenitas. Di sini kita akan memindahkan data yang telah diberikan tadi. Pertama, kita akan mengambil data dari hasil post-test eksperimen. Kita kopikan, kemudian paste di sini. Untuk kelasnya kita mengambil sesuai dengan kodenya tadi, yaitu angka 1, lalu paste. Selanjutnya juga kita mengambil dari hasil post-test kelas kontrol. Di sini kita copy, kemudian paste. Dan untuk kelasnya juga sama seperti tadi, sesuai dengan kode angkanya, itu angka 2 untuk kelas kontrol. Kita copy, kemudian paste di sini. Apabila sudah lengkap seperti ini penyajian data di data view ini, maka kita bisa memulai untuk menganalisa pengujian homogenitas. Kita bisa mengklik analyze, kemudian descriptive, statistik, lalu klik explore. Di sini kita melihat kotak dialog. Dapat kita pindahkan untuk hasil belajar siswa ini, kita pindahkan ke dependent list, kemudian untuk kelas kita pindahkan ke factor list. Ada yang perlu kita perhatikan dalam melakukan pengujian homogenitas. Kita klik plot di sini. Pastikan untuk menguji homogenitas kita sudah mengklik power estimation, lalu continue dan klik OK. Maka di sini akan muncul hasil output pengolahan data uji homogenitas yang telah kita lakukan. Di sini kita bisa melihat hasilnya pada kotak test of homogeneity of variance. Dalam hasil belajar siswa base of mean, kita bisa melihat nilai signifikansinya adalah 0,195. Dan kita perlu ketahui untuk syarat dari uji homogenitas sendiri, nilai signifikansinya agar lebih dari 0,05, maka itu dapat dikatakan atau dapat menunjukkan kelompok datanya memiliki varian yang sama atau memiliki tingkat homogenitas. Kita bandingkan dengan hasil output tadi. Hasil output pengolahan data yang telah kita lakukan mendapatkan nilai signifikansinya adalah 0,195, yang dapat menyatakan bahwa ini lebih besar dari 0,05. Maka di sini hasil dari pengujian homogenitasnya memiliki tingkat homogenitas. Sekian yang dapat saya jelaskan terkait dengan pengujian homogenitas dari data yang telah diberikan. Terima kasih. Om Swastiastu, saya adalah Putri Rismawati dengan NIM 2011031157 dari kelas 3C. Saya akan menguji homogenitas dari data yang telah diberikan. Berikut adalah data yang telah diberikan, adalah data bakat skolastik dan juga data hasil belajar. Di sini kita sesuaikan untuk nilai dari bakat skolastik, kita buatkan kode yang masing-masing. Untuk nilai 76 memiliki kode angka 1, 77 kode angka 2, 78 kode angka 3, 79 kode angka 4. Kemudian kita sesuaikan urutannya sesuai dengan urutan nilai di bakat skolastik ini. Seperti ini. Sudah kita urutkan. Setelah kita selesai mempersiapkan data ini di Excel, kemudian kita bisa beralih ke aplikasi pengolahan data yang akan kita gunakan, yaitu aplikasi SPSS versi 26. Sebelum kita melakukan pengolahan data, kita terlebih dahulu mengisi data di variable view ini. Di sini kita isikan hasil, kemudian
untuk desimal di sini kita nolkan saja. Label untuk hasil bisa kita isikan keterangan hasil belajar. Kemudian untuk bakat ini adalah bakat skolastik. Lalu untuk measure kita gunakan skill. Dan jangan lupa untuk value di kolom bakat ini kita sesuaikan dengan kode yang telah diberikan tadi di Excel. Untuk angka 1 itu untuk nilai 76, angka 2 77, angka 3 78, angka 4 79. Kemudian klik OK. Setelah sudah siap data yang ada di variabel view ini, kemudian kita bisa beralih ke data view. Di sini kita akan mengambil data di Excel, yaitu pertama kita akan mengambil dari data nilai hasil belajar, kita kopikan, lalu dipaste di bagian hasil. Kemudian untuk bakat ini kita kopikan sesuai dengan kode yang telah diurutkan, kemudian dipaste di kolom bakat. Nah, setelah seperti ini, maka kita sudah siap untuk memulai analyze untuk pengujian homogenitas. Kita bisa klik analyze, kemudian pilih comparison, lalu pilih one way ANOVA. Di sini kita bisa melihat kotak dialog. Hasil belajar ini kita bawa ke dependent list, kemudian bakat skolastik kita bawa ke faktor. Dan juga ada yang perlu kita perhatikan, karena kita akan melakukan pengujian homogenitas, kita pastikan sudah mengklik di bagian homogeneity of variance test, kemudian klik continue, lalu klik OK. Dan di sini akan muncul hasil outputnya adalah hasil belajar dari data yang telah kita input tadi, mendapatkan nilai untuk Levin statistiknya adalah 15,977, DF1 nya adalah 1, nilai DF2 16, dan nilai signifikansi yang kita dapatkan hasil pengujian homogenitas dari data tadi adalah 0,001, dimana kita ingat kembali bahwa untuk penentuan homogenitas data sendiri, nilai signifikansi yang kurang dari 0,05 itu menunjukkan bahwa kelompok data tersebut dengan varians yang berbeda atau tidak memiliki homogenitas. Maka, jika dibandingkan dengan hasil output tadi, dapat kita nyatakan nilai signifikansi 0,001 ini kurang dari 0,005. Maka hasil ini pengujian homogenitasnya memiliki varians yang berbeda dan tidak memiliki homogenitas. Sekian yang dapat saya jelaskan terkait dengan hasil pengujian homogenitas untuk data yang telah diberikan. Terima kasih.